Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senang dan rajin belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi bab 4 dengan tema sholat dalam keadaan darurat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ini adalah rangkuman materi. Ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Jawabannya, karena sholat adalah ibadah yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Amal pertama yang akan dipertanyakan adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka baik pula semua amal kita. Jika sholat kita buruk, maka buruklah pula semua amal kita. Jadi walaupun kita sedang dalam kendaraan, sakit, bahkan saat perang pun diwajibkan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, apa itu sholat dalam kendaraan? Jawabannya adalah sholat yang dikerjakan karena sakit atau dalam keadaan sulit. Adapun kriteria contoh orang yang sholat dalam keadaan sulit adalah ketika dalam kendaraan, misalnya dalam pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya. Adapun orang yang sakit, maka laksanakan sholat dengan semampunya atau sekuatnya. Apabila ia tidak mampu berdiri, maka kerjakan dengan duduk. Jika tidak dapat duduk, maka kerjakan dengan berbaring. Dan apabila tidak dapat berbaring, maka kerjakan dengan isyarat sehingga sholat tetap dilaksanakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita semua sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ini adalah berbagai contoh posisi sholat saat darurat. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah posisi sholat saat duduk. Yang harus kalian perhatikan, mohon maaf, jika posisi duduk maka duduknya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk iftirosh namanya. Kemudian jika tidak bisa sujud dengan sempurna seperti sujud biasanya, maka hendaklah sujud dengan isyarat. Di sini ada gambarnya anak-anak ya. Pertama dia membaca niat, kedua dia takbiratul ihram, kemudian membaca bacaan sholat sebagaimana biasanya. Nah, kemudian nomor 4 ini adalah rukunya agak membungkukkan badan, kemudian i'tidal, dan kemudian sujudnya tentu lebih rendah daripada ruku. Nah, ini adalah posisi sholat saat duduk. Kemudian anak-anak, ini adalah contoh posisi sholat saat berbaring yang harus diperhatikan, yaitu ketika berbaring maka berbaring di atas rusuk kanan dan kemudian dada dan muka menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika sholat berbaring, maka dada dan muka menghadap ke arah kiblat. Ruku dan sujudnya disyaratkan dengan anggukan kepala. Jadi ketika ruku ataupun sujud ini boleh boleh menggunakan isyarat dengan anggukan kepala. Nah, seperti ini contohnya nih, ada gambarnya ya. Jadi untuk sujud lebih rendah daripada isyarat ruku dan tidak perlu bersedekap. Ini adalah contoh posisi sholat saat berbaring. Kemudian
Posisi selanjutnya yaitu posisi sholat saat terlentang, yaitu yang perlu diperhatikan posisi kepala ditinggikan sedikit, tujuannya agar sehingga seolah bisa menghadap kiblat. Dan posisi kaki ini anak-anak nih, posisi kaki yang ini menghadap ke arah kiblat. Kemudian untuk ruku dan sujudnya ini menggunakan isyarat mengedipkan mata atau hanya dengan hati. Ini biasanya yang terlentang ini orang yang sakitnya sudah parah ya. Jadi ketika ruku cukup dengan mengedipkan mata sebagai isyarat, kemudian i'tidal, matanya dibuka kembali, kemudian sujud dikedipkan lagi matanya, kemudian duduk di antara dua sujud juga, kemudian membuka mata kembali. Nah, itu adalah contoh sholat terlentang. Jadi posisi kakinya menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Kemudian terakhir ini adalah praktik sholat dalam kendaraan. Nah, ketika kalian sedang bepergian, biasanya agak sulit ketika di pesawat ya, pesawat, kereta. Kalau di kendaraan umum seperti mobil atau bus biasanya ada pemberhentian untuk melakukan sholat. Tapi biasanya ketika di kereta atau di pesawat kita mengalami sedikit kesulitan. Nah, posisinya yaitu duduklah dengan tegak, kemudian takbiratul ihram. Bacaannya sama pada sholat umumnya. Kemudian ruku'lah dengan membungkukkan badan. Kemudian i'tidal dengan tuma'ninah, dengan perlahan-lahan seperti biasa. Kemudian sujud dengan cara yang lebih membungkukkan badan. Dan gerakan sholat sesuai rakaatnya. Kemudian lakukan salam ke kanan dan ke kiri. Di sini ada gambarnya anak-anak ya, kalian bisa perhatikan. Nah, khusus untuk sholat dalam kendaraan anak-anak. Ya, sebelum kalian melakukan praktik sholat dalam kendaraan, maka kalian harus bersuci terlebih dahulu. Jika tidak bisa berwudu, maka kalian bisa bertayamum. Untuk tata cara bersuci telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Nah, anak-anak, jika kalian tidak bisa menghadap ke arah kiblat, maka boleh menghadap ke arah mana saja karena darurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwasanya seluruh arah adalah kepunyaannya. Demikian ya anak-anak penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas sebagai berikut. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.